Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Kamila. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari program studi teknologi pendidikan dengan NIM 25040101016. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk pemenuhan ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Nuraini Yusuf, SPD, MED. Di video kali ini saya akan membahas topik tentang kurikulum merdeka. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu kurikulum merdeka dan tujuannya itu apa. Kurikulum merdeka adalah kurikulum terbaru yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari transformasi pendidikan. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan keleluasaan dalam artian merdeka kepada sekolah, guru, dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Adapun tujuan utamanya adalah menciptakan pembelajaran yang lebih relevan, mendalam, dan menyenangkan, serta menghasilkan lulusan yang memiliki profil pelajar Pancasila. 3 karakteristik utama dari kurikulum merdeka. Yang pertama, berfokus pada materi esensial. Peserta didik memiliki lebih banyak waktu untuk mendalami konsep, bukan sekedar menghafal, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan tidak terburu-buru. Yang kedua, pengembangan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kurikulum ini mengalokasikan waktu khusus untuk kegiatan kurikuler berbasis proyek. Tujuannya, proyek ini mengembangkan soft skill dan 6 dimensi profil pelajar Pancasila, diantaranya beriman dan bertakwa, bernalar kritis, mandiri, kreatif, bergotong royong, dan kebinekaan diri. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang fleksibel atau terdiferensiasi. Guru diberikan otonomi dan kebebasan untuk memilih perangkat belajar serta metode pembelajaran yang paling sesuai dengan tahap pencapaian, minat, dan kebutuhan spesifik peserta didik di kelas mereka. Sekolah juga dapat menyesuaikan kurikulum dengan konteks dan muatan lokal daerah masing-masing. Secara ringkas, kurikulum merdeka menekankan pada pengembangan potensi, bakat, dan karakter siswa serta memberikan keleluasaan bagi guru untuk menjadi lebih kreatif dalam belajar. Adapun fakta-fakta menarik tentang kurikulum merdeka. Yang pertama, bukan lagi memakai istilah kelas melainkan fase. Struktur pengajaran tidak lagi hanya berdasarkan kelas seperti kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, dan seterusnya, melainkan dibagi berdasarkan fase A hingga fase. Ini mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Siswa dari usia yang berbeda bisa saja berada dalam satu fase jika capaian belajarnya setara, memungkinkan guru mengajar sesuai level siswa, bukan sekedar usia. Yang kedua, hapusan jurusan di SMA. Di jenjang SMA, fase E dan F tidak ada lagi penjurusan seperti IPA, IPS, dan bahasa. Di awal kelas 11, siswa diberikan kebebasan untuk memilih mata pelajaran pilihan sesuai dengan minat, bakat, dan rencana karir mereka. Mereka bisa mencampur mata pelajaran yang dulu terpisah, misalnya mengambil mata pelajaran fisika dan sosiologi secara sekaligus. Ketiga adalah sekolah merdeka memilih opsi penerapan. Faktanya, pemerintah tidak mewajibkan semua sekolah langsung menggunakan kurikulum merdeka. Sekolah diberikan 3 implementasi dengan tingkat kemandirian yang berbeda: mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Keempat adalah proyek jadi bagian wajib dan resmi. Faktanya, alokasi waktu minimal 20% jam pelajaran digunakan khusus untuk kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa disebut dengan P5. Ini berarti siswa secara rutin terlibat dalam kegiatan berbasis masalah atau komunitas yang menuntut kerjasama tim, pemecahan masalah, dan kreativitas, menyeimbangkan fokus dari akademis kognitif murni ke pengembangan karakter. Yang terakhir adalah guru diberi kopdar resmi. Istilah kopdar atau komunitas praktis kini diresmikan sebagai sarana guru untuk saling berbagi praktik baik dan memecahkan masalah pembelajaran. Kurikulum ini mendorong kolaborasi dan pengembangan profesional berkelanjutan antar guru, bukan hanya mengandalkan pelatihan dari pusat. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa kurikulum merdeka bukan hanya perubahan dokumen, tetapi perubahan filosofi besar menuju pendidikan yang lebih adaptif, berpusat pada siswa, dan berbasis karakter.
Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya sebagai angkatan pertama yang menjalani kurikulum merdeka. Pada saat kelas 10, kami mendalami tema proyek gaya hidup berkelanjutan dengan judul Tekun Berkebun. Dari proyek tersebut, kami jadi tahu tentang bibit-bibit sayuran, cara menanam hingga proses panen. Kemudian pada saat kelas 11, kami mempelajari tema kewirausahaan dengan judul proyek membuat briket arang. Tentu karena adanya proyek ini kami jadi tahu proses pembuatan arang hingga mencetak dan menggunakannya. Dan yang terakhir adalah pada saat kelas 12, tema proyek kami yaitu kearifan lokal. Menurut saya di antara semua proyek P5 yang kami pelajari, ini adalah yang paling seru karena kami membuat baju bodo adat Bugis sesuai dengan kreativitas kami. Dan di setiap kenaikan kelas, kami mengadakan pameran untuk menampilkan seluruh karya-karya yang telah kami buat dari proyek P5 ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.